Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedi Atma dari MPAI. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah media pembelajaran. Nah, yang pertama di sini yakni eh, jenis-jenis media pembelajaran. Menurut Bretz membagi media menjadi tiga, yaitu ada yang suara, kemudian bentuk visual dan media gerak kinestetik. Kemudian media berbentuk dibedakan menjadi tiga, gambar visual, garis, dan simbol verbal. Kemudian media visual merupakan media yang paling familiar dan sering digunakan atau dipakai guru dalam pembelajaran. Media berbasis visual ini itu foto atau perumpamaan yang memegang peran yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Media jenis ini berkaitan dengan indera penglihatan. Media visual dapat memperlancar pemahaman. Contoh, melalui elaboratif, struktur dan organisasi dan memperkuat ingatan dengan penglihatan. Kemudian selanjutnya di sini ada beberapa contoh medianya. Ada gambar atau foto, yaitu adalah media yang merupakan reproduksi bentuk asli dalam bentuk dimensi yang berupa foto atau lukisan. Nah, ini yang biasanya sering digunakan di sekolah-sekolah. Kemudian ada pun sketsa, yaitu gambar, garis atau stick. Fitur adalah gambar yang sederhana atau draft kasar yang melukiskan bagian pokok tanpa detail, karena setiap orang yang normal dapat belajar menggambar. Setiap guru yang baik haruslah dapat menuangkan ide-idenya ke dalam bentuk sketsa. Jadi sketsa ini tidak seperti gambar yang memiliki warna lebih detail. Kemudian ada diagram, yaitu merupakan susunan garis-garis dan menyerupai peta daripada gambar. Kemudian ada pun bagan. Nah, bagan ini biasa digunakan untuk silsilah-silsilah. Apa itu bagan? Sesuatu media pengajaran yang penyajiannya secara diagramatik dengan menggunakan lambang-lambang visual untuk mendapatkan sejumlah informasi yang menunjukkan perkembangan ide, objek, lembaga, orang, keluarga ditinjau dari sudut ruang dan waktu. Kemudian di sini ada grafik. Grafik adalah penggambaran data berangka, bertitik, bergaris, bergambar yang memperlihatkan hubungan timbal balik informasi secara statistik. Kemudian ada pun peta. Biasanya peta ini untuk menunjukkan wilayah-wilayah penyajian visual dari muka bumi, sedangkan globe adalah bola atau model. Kemudian ada pun kartun. Nah, kartun ini biasa digunakan untuk di sekolah-sekolah dasar. Salah satunya bentuk komunikasi grafis adalah suatu gambar interaktif yang menggunakan simbol-simbol untuk menyampaikan suatu pesan secara ringkas atau suatu sikap terhadap orang atau kejadian-kejadian tertentu. Kemudian ada pun papan flanel, media grafis yang efektif untuk menyajikan pesan-pesan tertentu kepada sasaran tertentu pula. Kemudian ada poster. Nah, ini biasanya dipasang di dinding-dinding, merupakan penggambaran yang ditunjukkan sebagai pemberitahuan, pernyataan maupun pengunggahan selera yang biasanya berisi gambar-gambar. Kemudian papan buletin yang fungsinya menerangkan sesuatu. Papan buletin dimaksudkan untuk memberitahukan kejadian dalam waktu tertentu. Yang kedua, media audio. Apa sih media audio? Yaitu media yang penggunanya menekankan pada aspek pendengaran. Kalau tadi indera penglihatan, kalau ini indera pendengaran. Merupakan alat utama dalam penggunaan media jenis ini. Nah, media pembelajaran apa aja? Contohnya di sini ada radio. Biasanya apa radio itu? Perlengkapan elektronik yang digunakan untuk mendengarkan berita yang bagus dan aktual. Biasanya digunakan untuk mendengarkan, kemudian siswa menulis apa yang telah didengarkan, intisarinya, seperti itu. Kemudian alat perekam. Menyebutnya tape recorder adalah salah satu media pembelajaran yang tidak dapat diabaikan untuk menyampaikan informasi karena mudah menggunakannya. Kemudian laboratorium bahasa. Nah, ini yang sering digunakan. Adalah alat untuk melatih siswa mendengarkan dan berbicara dalam bahasa asing dengan menyajikan materi pelajaran yang disiapkan sebelumnya. Media yang dipakai adalah alat
perekam. Kemudian ada media kinestetik, yaitu media penggunaan dan memfungsikan memerlukan sentuhan antara guru dan siswa, perlu perasaan mendalam agar pesan pembelajaran biasa diterima dengan baik. Biasanya media jenis ini lebih menekankan pengalaman dan analisis suasana dalam penerapannya. Nah, di sini apa saja ada dramatisasi, demonstrasi, kemudian permainan dan simulasi. Dramatisasi yaitu teknik sekaligus media pembelajaran menggunakan ekspresi dan gerak, itu drama. Kemudian demonstrasi yaitu merupakan teknik dan media pembelajaran yang bersifat kinestetik atau gerak. Kemudian permainan dan simulasi, apa yang disebut permainan simulasi adalah setiap kontes antara para pemain yang berinteraksi satu sama lain dengan mengikuti aturan-aturan tertentu untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pula. Selanjutnya ini karakteristik media pembelajaran. Untuk memahami karakteristik berbagai media pengajaran merupakan kemampuan dasar yang harus dimiliki guru dalam kaitannya dengan keterampilan pemilihan media pembelajaran. Nah, di samping itu, memberi kemungkinan pada guru untuk menggunakan berbagai jenis media pengajaran secara bervariasi. Sedangkan apabila kurang memahami karakteristik media tersebut, guru akan dihadapkan kepada kesulitan dan cenderung bersikap spekulatif. Sebelum menggunakan media dalam proses pembelajaran, guru harus memahami karakteristik, jenis, serta pengelompokan dari pembelajaran yang akan digunakan tersebut. Nah, di sini guru harus meyakinkan dirinya bahwa media yang akan dia gunakan tersebut akan memberikan nilai positif terhadap kualitas pembelajaran yang akan dilakukannya. Nah, adapun karakteristik media grafis itu salah satunya bersifat konkret, dapat mengatasi batasan ruang dan waktu, memperjelas suatu masalah dalam bidang permasalahan, murah harganya, terkadang memiliki ciri abstrak, merupakan ringkasan visual suatu proses, terkadang menggunakan simbol-simbol verbal. Nah, contohnya apa? Gambar, foto, sketsa, diagram, bagan, grafik, kartun, poster, papan planel, dan buletin. Kemudian media audio. Ini mampu mengatasi keterbatasan ruang dan waktu, pesan program dapat direkam dan diputar kembali, salah satu kelebihannya. Dapat mengembangkan daya imajinasi dan merangsang partisipasi aktif pendengarnya, dapat mengatasi masalah kekurangan guru, sifat komunikasi hanya satu arah, sangat sesuai untuk pengajar musik dan bahasa. Pesan atau informasi program terkait jadwal siaran pada jenis media radio. Contohnya apa? Radio, alat perekam, pita magnetik, dan laboratorium bahasa. Kemudian media audiovisual biasanya bersifat linear, biasa menyajikan visual yang dinamis, digunakan dengan cara yang telah ditetapkan sebelumnya oleh perancang atau pembuatnya, merupakan representasi fisik dari gagasan real atau gagasan abstrak. Mereka dikembangkan menurut prinsip psikologi, bioforistik, dan kognitif. Umumnya, mereka berorientasi kepada guru dengan tingkat pelibatan interaktif murid yang rendah, tidak tergantung pada bahan ajar lain, dan tidak harus digunakan bersamaan dengan bahan ajar lain. Nah, media permainan dan simulasi melibatkan pembelajaran secara aktif dalam proses belajar. Peran pengajar tidak begitu kelihatan, tetapi menonjol adalah aktivitas interaksi antar pembelajar. Dapat memberikan umpan balik langsung, memungkinkan penerapan konsep-konsep atau peran-peran ke dalam situasi nyata di masyarakat. Memiliki sifat luas karena dapat dipakai untuk berbagai tujuan pembelajaran dengan mengubah alat dan persoalannya sedikit saja. Kemudian mampu meningkatkan kemampuan komunikatif pembelajar. Kemudian mampu mengatasi keterbatasan belajar yang sulit, belajar dengan metode tradisional, dan dalam penyajiannya mudah dibuat serta diperbanyak. Nah, kemudian terima kasih. Ini mungkin video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.